Halo pemirsa, apa kabar? Memasuki bulan Desember, dunia kita kembali hadir menemani Anda kali ini dari kawasan Georgetown di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dan Aryatno Budianto. Nah, tanggal 5 Desember kita semua dunia merayakan yang namanya Hari Relawan Internasional, International Volunteer Day. Nah, untuk liputan yang pertama kami akan membawakan kisah bagaimana sekelompok perempuan di sekitar Washington DC berupaya untuk membantu sesama perempuan dan juga anak-anak. Dan bahkan mereka sampai membuka toko. Nah, tapi ini bukan toko. Apa tuh? Karena semua barang yang ada di toko itu bisa diambil gratis. Oh, itu tadi ya, act of volunteering, act of service. Nah, tadi dari Washington DC, sekarang kita ke Houston di Texas. Ini juga ada komunitas para pegoes, bikers di sana yang juga melakukan kegiatan amal untuk membantu orang-orang yang tentunya membutuhkan. Kita cek. Ini tampak seperti toko biasa yang menjual baju, sepatu, aksesoris, kosmetik, hingga mainan anak dan perlengkapan bayi. Tapi tidak ada kasir ataupun penjaga toko. Semua barang di sini gratis berkat Women Giving Back, organisasi nirlaba di Sterling, Virginia, yang telah membantu perempuan dan anak selama 15 tahun terakhir. We serve domestic violence programs, we serve women coming out of incarceration. We serve human trafficking, sex trafficking victims. We serve unaccompanied minors that are in the detention centers that are just coming into the country. Pendiri Women Giving Back, Terry Stajci, mulai berkecimpung di bidang amal tahun 2000-an saat biro iklan tempat ia berkarya bekerja sama dengan LSM untuk membangun penampungan tunawisma. Terry ditawari posisi anggota direksi yang pada saat itu semuanya pria. And they had decided we really had to find some way to get the women in our industry more involved. So I went out and interviewed a lot of different shelters and agencies and said, what can we do? The men were doing the sticks and bricks. What could I empower all the women to do? And they said, without fail, we need clothing. So I was able to put a call out to the women in the industry, and they came out like women do, in full force. Berawal dari penjualan barang bekas rumahan, ini kemudian menjadi kegiatan rutin bulanan. Karena permintaan terus meningkat, mereka pindah ke lokasi permanen yang sekaligus menjadi markasnya. We've set it up as a boutique, so when the women come in here, they feel like they're shopping. They're not getting a handout, everything is free. They don't ever pay for anything. And we have volunteers that are here to help them pick things out. We find outfits for them. Selain menyediakan hampir semua barang seperti yang ada di toko, ada pula barang musiman seperti untuk Halloween, prom, atau sekolah. Lembaga ini memiliki 3 staf dan lebih dari 4.000 relawan. Setiap pelanggan di sini boleh mengambil maksimal 50 barang. This program actually helped me a lot. Emotionally and mentally, it took part of my burdens off. Women Giving Back kini dalam proses mencari tempat baru yang lebih besar untuk butik mereka. Ironisnya, meski sumbangan terus berdatangan, tapi jumlah perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan juga semakin bertambah. Dari Sterling, Virginia, VOA. Kita merasakan apa yang mereka rasakan, dan ini merupakan cara yang tidak terlalu besar, tapi menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia di Amerika terhadap mereka yang menghadapi COVID-19 yang sangat berat bagi mereka. Solidaritas. Semangat itulah yang pagi ini menggerakkan para diaspora Indonesia untuk bersepeda bersama, mengumpulkan dana bagi penanggulangan pandemi corona di tanah air. Ride for COVID-19 Relief diadakan oleh kelompok Goes Indo Houston di negara bagian Texas yang juga diikuti oleh para pesepeda dari Dallas dan San Francisco Bay Area. Fundraising kita kumpulkan bersama dari pendaftaran peserta, kemudian donation juga dari peserta dan di luar peserta. Ada sekitar 90 pesepeda yang berpartisipasi, termasuk warga Amerika seperti John Smith, peserta tertua Ride for COVID-19 Relief. Well, it was definitely for a good cause, raising funds for the COVID situation in Indonesia, but it was very great companionship with the Indonesian community and on the ride, and
was just thoroughly enjoyable. Sehingga event ini juga menjadi ajang menjalin hubungan antara kedua negara. Tapi para diaspora mereka lah yang benar-benar menjadi the glue of the two countries. Udara pagi yang cukup dingin di Sugarland membantu peserta dalam mengayuh sepeda menempuh rute 19 atau 48 km. Bagi Iskak Fatoni, pegoes dari San Francisco, rute di Texas memiliki tantangan tersendiri. Karena di sini sangat datar jalannya dibanding di SF yang sangat hilly dan juga naik turun, jadi cukup menantang. Tapi kita di sini bisa mengatur kecepatan kita dalam bergoes. Pengumpulan dana dikelola dan disalurkan oleh Indonesian American Chamber of Commerce Southeastern Central USA, lembaga nirlaba yang mempromosikan hubungan komersil antara Indonesia dan Amerika. By the way, donasinya sudah terkumpul. I'm happy to report adalah di atas $5.000 yang akan kami salurkan untuk ke lembaga sosial yang bersangkutan. Dari Sugarland, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita juga masih akan memperingati satu hari spesial lainnya di pekan ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita dan kami masih bawakan juga dari Georgetown di Washington DC. Betul. Dan tadi seperti yang kita janjikan, kita juga merayakan satu hari spesial lagi ya, ya. Banyak perayaan ya rupanya di awal Desember ini. Betul. Nah, apa itu? Di tanggal 3 Desember ini diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Jadi ini hari untuk memperingati, sekaligus juga untuk mengevaluasi apa aja sih upaya-upaya yang udah dilakukan oleh baik pemerintah atau kita sendiri nih sebagai individu di masyarakat untuk membantu teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, aksesibilitas yang lebih baik. Nah, itu dia. Memang banyak input, Rifan, dari teman-teman berkebutuhan khusus ya, bahwa mereka itu sulit untuk bisa akses banyak hal. Nggak usah yang ribet-ribet ya, bangsanya kayak mengakses masuk ke gedung, atau bahkan dalam berbusana. Berpakaian, memakai sepatu sendiri gitu ya, kan biasanya harus dibantu. Apalagi teman-teman dengan kebutuhan khusus fisik ya, mereka harus dibantu. Nah, ini ada seorang perancang busana muda yang berupaya untuk mengatasinya dengan merancang berbagai busana dan juga aksesoris bagi warga berkebutuhan khusus, terutama yang dengan kesulitan fisik ya. Dan dia ini prestasinya banyak loh, Rifan. Udah masuk ke dalam MoMA, Museum of Modern Art di kota New York. Itu jadi permanen. Nah, dia masuk 30 under 30 dari Forbes. Nah, ini luar biasa. Langsung aja pemirsa kita kenalan dengan orangnya. Sejak kecil, perancang busana kelahiran Wales, Britania Raya ini tertarik pada fashion setelah orang tuanya membelikan mesin jahit. When I was 19 years old, I was really feisty, fiery, brave. I thought moving all the way to New York from Wales, where there are more sheep than people, I wanted to be the next big designer that was going to have these glamorous runway shows. I was never thinking about disability. I was never thinking about, underserved people. Industri fashion global umumnya hanya melayani warga tanpa kebutuhan khusus fisik. Tapi Lucy Jones ingin melakukan sesuatu yang spesial. I started talking with a family member who has cerebral palsy, and he said, wouldn't it be great if things were more accessible? Doing a pair of shoes independently and things I had never thought about. Lucy memikirkan berbagai cara untuk mengubah hidup warga defabel lewat baju agar mereka lebih gaya dan mudah memakainya. Ia melakukan survei di media sosial. Salah satu responden Lucy adalah Brianna yang lalu menjadi modelnya. We were in a cafe and we were sitting down and she just pulled the product out of a bag to show me, and it was emotional for me because I've been so used to growing up and being a person with a disability kind of being ignored by the world and by fashion. Koleksi pertama Lucy Jones dirilis 2015 bersamaan peringatan 25 tahun Americans with Disability Act, undang-undang yang melarang diskriminasi dan membuka akses bagi warga berkebutuhan khusus di Amerika.
Salah satu tantangan warga berkursi roda adalah bergerak sambil membawa minuman. Maka Lucy membuat pemegang gelas dan tas khusus. Just regular purses, you know, like trying to like just throw it over your shoulder, and every time I'm rolling, it's just falling down like into my chair. And after that event, a number of people from the audience, investors, just said, I want to invest. Lucy Jones has just been named as one of the world's brightest entrepreneurs. Women's Designer of the Year is Lucy Jones. Karya Lucy dipamerkan permanen di Museum of Modern Art MoMA, New York, dan di usia 26 tahun, ia telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan berkat inovasinya untuk warga difabel. Dari kota New York, VOA. Kalau di Indonesia, 1 Desember lalu, Lina, ternyata Indonesia sudah memiliki Komisi Nasional Disabilitas. Jadi Presiden Jokowi itu sudah melantik 7 komisioner untuk Komisi Nasional Disabilitas. Tentunya ini punya banyak ekspektasi ya orang-orang terhadap ini, terutama dari teman-teman disabilitas. Semoga dapat perhatian lebih banyak. Banyak ya, lebih bisa mengakses banyak hal ya. Bisa dapat kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan juga aktivitas-aktivitas lainnya tentunya. Ya, ini hampir setara dengan ADA ya, American Disabilities Act ya, yang dicanangkan tahun 1960-an di Amerika Serikat. Oke, kalau gitu sekarang kita istirahat lagi Rifan, tapi kita akan segera kembali membahas tentang bagaimana kehidupan di Amerika ini terpengaruh sekali dengan yang namanya hambatan supply chain. Nah, itu dia, ini jadi bahan obrolan banyak orang, bahan gosip-gosip juga. Soalnya harga lagi jadi naik semua. Kita jadi kesusahan ya. Barang jadi langka di sini. Oke, kalau gitu kita nanti balik lagi tentunya dengan cerita itu. Jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita dan masih kami bawakan dari kawasan Georgetown di Washington DC. Beginilah Georgetown kalau yang udah di dekat pinggir kali ya. Jadi di sebelah sana pertokoan, di sebelah sini orang menikmati udara terbuka dengan olahraga, jalan-jalan dengan anjing dan lain sebagainya. Walaupun agak dingin sih hari ini ya, ternyata agak berangin. Kalau sebelumnya nggak terlalu dingin karena nggak ada angin, tiba-tiba pas kita lagi siap-siap, kita syuting, anginnya. Iya, kalau misalnya lagi berangin kayak gini, Rifan, senangannya kan aku ya teringatlah yang namanya mie bakso dari Indonesia, STMJ, terus mie instan panas. Tapi ngomongin mie instan ya, ternyata sekarang kalau di Amerika untuk kalian yang suka sekali dengan mie instan Indonesia itu agak susah untuk dapetinnya gara-gara terpengaruh sama masalah rantai pasokan itu. Nah betul, memang supply chain itu terganggu di Amerika Serikat, membuat harga naik, barang jadi langka. Ini memang jadi situasi yang agak menyusahkan lah diaspora di sini juga, termasuk juga untuk salah satu toko pasokan bahan makanan Indonesia dan Asia di kawasan Washington DC ini karena masalah itu juga. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan food supply seperti itu sebetulnya mulai bisa diatasi dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah kita menanam makanan sendiri. Menanam makanan sendiri, bertani sendiri, dipanen sendiri, dimasak sendiri. Di apartemen bisa katanya. Nah, ini dengan sistem pertanian vertikal seperti yang ada di liputan berikut. Area kosong ini seharusnya berisi lemari pendingin baru yang dibeli Linda ketika ia memperluas tokonya pada September lalu. Namun hingga 2 bulan, lemari pendingin tersebut belum datang. Di mana-mana barang itu kosong. Walaupun sekarang freezer ada, tapi kalau barangnya kosong, apa yang kita jual? Itu kendala yang terbesar. Di tokonya yang kebanyakan menjual bahan makanan dari Indonesia, Linda terpaksa menaikkan harga jual. Harga barang otomatis semuanya naik. Ada yang sedikit, tapi ada juga yang cukup banyak gitu, bahkan hampir 2 kali lipat gitu. Kendala rantai pasok yang dialami usaha di Amerika Serikat tak pelak juga dirasakan oleh pebisnis diaspora Indonesia yang menjual produk impor dari tanah air. Saya selain furniture, handicraft, tekstil ya, kayak batik-batik, saya bawa kayak cushion yang kayak gitu-gitu, saya bawa semua kerajinan Indonesia. Kontainer kemarin saya bawa patung-patung mahal-mahal sekali dari Bali. Itu saya sampai deg-degan. Selain tertahan di pelabuhan, biaya kontainer 40 feet untuk Betty misalnya biasanya tidak sampai $8.000. Tapi kemarin saya dapat $16.000. Terus sekarang saya harus kirim barang lagi. Saya tanya, rate-nya itu $27.000.
Tak hanya barang pokok dari Indonesia yang alami kekosongan. Yang pasti biji kopi yang datangnya itu 95% dari Indonesia, dan yang kedua itu adalah supply barang-barang penunjang seperti cups, seperti lids, dan khususnya karena semua itu datangnya dari Asia. Pandemi yang mengakibatkan peningkatan permintaan konsumen memberi tekanan pada sistem rantai pasok. No system is designed to take a 17% increase in demand and maintain that output over a year-long period. Dalam pidato setelah bertemu dengan sejumlah pimpinan bisnis, Presiden AS Joe Biden optimistis masalah rantai pasok ini akan segera teratasi. Well, we're heading into a holiday season on very strong shape. It's not because of luck. We averted potential crisis by figuring out what needed to get fixed, and then we brought people together to do the hard work of fixing it. Tapi untuk saat ini, para pebisnis diaspora ini harus pintar-pintar berstrategi. Pintar-pintarnya kita mengatur flow of supply dan berkreasi sebuah beverage yang menggunakan beans alternatif dari yang biasa kita pakai misalnya. Ya, akhirnya kita putar haluan dulu, sementara ini kita fokus ke cateringnya gitu. Untuk ngisi itu nggak ada. Demikian laporan Virginia Gunawan, VOA. Iya. Sejumlah kawasan di Washington DC dijuluki food desert atau gurun makanan karena langkanya supermarket atau kebun komunitas. Proyek Urban Food Hub dari University of the District of Columbia berupaya mencari solusi dengan pertanian vertikal. Controlled environment ag is able to grow anywhere between 3 to 10 times as much food per square foot as a traditional farm. We're also growing in a controlled environment climatically, so we don't have nearly as much of the pest pressure, which mitigates needing to spray pesticides and herbicides as well. So there's no nutrient runoff, there's no chemical runoff from sites like this. Produk nabati yang dihasilkan disumbangkan ke sejumlah lembaga sosial dan bank makanan setempat. Artinya, juga mengurangi dampak lingkungan dan bahan bakar transportasi dan limbah makanan. On average in the US, the food miles can add up to anywhere from 1,500 to 2,000. That is, if you add all the miles that make up your plate of food, it's just so much. Para pakar menilai siapapun bisa mulai bercocok tanam sendiri di rumah. Hanya perlu sinar matahari, sepetak ruangan, dan kesabaran. Bahkan, balkon apartemen kecil pun cukup. You just have to match whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight that you're getting. If you are getting anywhere from above like 6, 7, 8 hours of light, then you can do tomatoes again. You can do peppers. If you are not getting that amount of light, you want to start thinking of the more of the leafy greens, Swiss chard, spinach, and stuff like that. Diperkirakan populasi global akan melebihi 9 miliar tahun 2050 dengan 2 dari 3 orang tinggal di perkotaan. I see us more as almost revolutionaries, right? We're revolutionizing how food is grown, where it's grown, and who has access to it. Sektor pertanian menghasilkan 10% emisi rumah kaca di Amerika Serikat yang berkontribusi pada perubahan iklim. Salah satu masalah yang juga ingin diubah lewat budaya pertanian kota seperti ini. Dari Washington DC, VOA. Nggak kerasa, Van. Udah setengah jam kita menemani pemirsa dalam dunia kita yang dibawakan dari kawasan Georgetown di Washington DC. Tapi kalau misalnya Anda ingin nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, ya mau liputan apapun, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Yes, dan kalau misalnya Anda juga pengen berkomunikasi, ngobrol dengan adminnya VOA Indonesia berinteraksi atau dengan kita, boleh langsung follow juga semua media sosialnya VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Termasuk kalau misalnya Anda punya pertanyaan soal kayak gimana sih perayaan misalnya Natal dan Tahun Baru di Amerika. Natal di Amerika apakah ada PPKM juga? Betul. Gitu kayak di Indonesia. Langsung ada aja. nggak nih Harbolnas, hari belanja online nasional di Amerika? Silakan kirim ke DM kita berdua boleh. Betul. Atau DM ke Instagram VOA Indonesia. Betul ya. Dari kawasan Georgetown di Washington DC kami undur diri. Saya Aryatna Budianto. Dari Pandiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.